Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang saya hormati bapak-bapak sesepuh dan juga seluruh jamaah pengkajian rutin malam Sabtu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberikan kenikmatan sehat baik jasmani dan rohani, juga kenikmatan yang sangat besar nilainya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingganya kita masih tetap istiqomah untuk mengikuti mendatangi masjid ini dalam rangka pengkajian rutin malam Sabtu. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita ke sini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Keduanya sholawat serta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang niat atau pengertian niat di dalam Islam. Barangkali bapak-bapak sekalian sudah sering banget mendengar apa itu niat. Dan niat ini adalah awal dari seluruh perbuatan. Nah, niatnya ini ya. Niat adalah amalan hati atau amaliyah qobliyah. Jadi niat itu ada di dalam hati, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pribadi masing-masing yang tahu soal niat atau motif seseorang dalam berbuat, beramal atau beribadah. Ya, karena amal ini adanya di dalam hati, sehingga yang tahu itu hanya Allah dan orang tersebut ya, yang melakukan perbuatan atau amal atau ibadah. Secara bahasa Arab, niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Orang Arab menggunakan kata-kata niat dalam arti sengaja. Jadi kalau sudah punya niat berarti sengaja. Kalau tidak sengaja itu berarti niatnya nggak ada di dalam niat. Kalau tidak sengaja, artinya kalau sudah niat berarti perbuatan itu adalah sengaja. Kalau misalnya kata orang nggak sengaja berkata terjatuh, nah, berarti tidak sengaja, berarti nggak ada niat, mau arep tiba, tidak ada niat mau arep jatuh kan, gitu ya. Berarti tidak ada niat. Terkadang niat juga digunakan dalam pengertian sesuatu yang dimaksudkan atau disengajakan. Secara istilah tidak terdapat definisi khusus untuk niat. Karena itu banyak ulama yang memberikan makna niat secara bahasa. Misal atau semisal Imam Nawawi yang mengatakan niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Nah, jadi menurut Imam Nawawi, niat itu adalah maksud untuk melakukan sesuatu
serta di hatinya itu bertekad untuk melaksanakannya atau mengerjakannya. Mengacu kepada hadis sahih, niat adalah motivasi, maksud atau tujuan di balik sebuah perbuatan. Rasulullah SAW menyatakan niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jadi kata Rasul, niat ini menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jadi orang itu tergantung niatnya. Nah, kalau ada hadis yang mengatakan minal a'malu binniyat, ya, artinya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jika niatnya karena Allah, maka pahalanya dari Allah. Jika niatnya bukan karena Allah atau disertai motif lain, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebagai ibadah. Nah, ini yang kadang kita sedikit kurang menyadari, ya, bahwa sesungguhnya segala sesuatu, seluruh amal ibadah kita, perbuatan kita ini semestinya semua diniatkan karena Allah, bukan karena motif lain. Jadi motifnya adalah niat karena Allah. Ini semisal kita ini berangkat tran ke Kalimantan. Niatnya apa? Niatnya ingin memperbaiki kehidupan di dunia. Dan itu yang didapat. Karena kata Allah sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya memang urusan di dunia, ya yang di dunia itulah yang didapat. Yang semestinya niatnya ini karena mencari keridhaan Allah, niat karena Allah. Tapi jarang ini, ya, artinya kadang masih banyak yang kurang menyadari. Bahkan saya sendiri kadang-kadang seperti itu, ya. Artinya berangkat sesuatu, niatnya ini kadang-kadang ada motif lain. Nah, ini ada motif-motif lain ini. Mulai dari sekarang, ya, belajar untuk dihilangkan sedikit demi sedikit. Seluruhnya perbuatan kita, amal kita diniatkan karena Allah. Nah, kalau sudah niat, insya Allah ikhlas, pikir, ya. Karena memang pinggirnya nanti ikhlas masalah niatnya. Jadi insya Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi amalan itu atau perbuatan itu tergantung niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan dengan apa yang diniatkan. Tentu kalau niatnya karena Allah, ya akan dapat amal pahala dari Allah, ya. Jadi soal niat ini yang kadang memang harus diluruskan lah, ya, niat. Jadi menjadi apapun, ya, atau bergerak apapun, memang niat yang didahulukan. Nah, termasuk kita malam ini mendatangi masjid ini, insya Allah niatnya untuk mengkaji, ya, atau menjemput ilmu pengetahuan karena Allah. Ya, artinya insya Allah dapat pahala. Bukan niatnya karena izin, ya, niatnya karena nggak enak, atau niatnya ya beraneka ragam. Misalkan, nah ini untuk kikis sedikit, walaupun mungkin awalnya niatnya nggak enak, ya. Gibran berangkat ke sini nggak enak sama bapaknya, ya. Digo mau berangkat ke sini niatnya nggak enak karena Gibran ikut, misalkan. Ini sesuatu hal yang salah sebenarnya, sesuatu hal yang salah, tetapi sudah dilumrahkan bukannya sebenarnya, ya, dilumrahkan, tapi ini hal yang keliru. Maka niat ini mesti diluruskan, ya. Ini mohon maaf, ya, Pak Usman hanya mengulang-ulangi, mengingatkan kembali, ya, tentang niat.
Hadis selengkapnya mengisahkan tentang niat seseorang dalam berhijrah. Hijrah termasuk ibadah karena ia perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dalam berhijrah ada niat lain, maka hijrah tidak menjadi sebuah ibadah. Nah ini, jadi misalkan orang berhijrah kok niatnya ada niat lain, ya. Niatnya karena dunia, niatnya karena harta, atau niatnya karena wanita, atau niatnya karena yang lain, maka tidak bernilai ibadah. Itu ya, zaman Nabi dulu mungkin orang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah pun banyak beraneka ragam niat, karena itu dalam hatinya ya. Yang memang berniat karena ini menjalankan perintah Allah, ikut Nabi, ikut Rasul dan perintah Allahnya, mungkin itu yang dapat pahala dan itulah yang pas. Tapi kemudian ada niatnya karena orang yang saya cintai, orang yang pengen saya nikahin ikut misalnya, atau karena kepingin harta, ya itulah apa yang dapat di dunianya itu ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah ya, yang artinya sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikejarnya, atau wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan, hijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini tentang niat. Niat ini sesuai dengan apa yang ada di hati ya. Awalnya semua diniat. Nah, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di awal kitab sahihnya, Sahih Bukhari, sebagai mukadimah kitabnya. Di sana tersirat bahwa setiap amalan yang tidak diniatkan karena mengharap Allah Subhanahu wa taala adalah sia-sia. Nah, jadi kalau niatnya ini dari awal itu bukan karena Allah, seluruh amalannya menurut Imam Bukhari sia-sia. Ya, tidak bernilai di mata Allah, hanya bernilai di mata manusia. Jadi kalau misalkan yang paling kita ini misalkan kok berangkat bekerja aja karena takut kepada atasan, nah itu juga sudah salah ya. Misalkan berangkat berangkat bekerja ya karena takut karena manusia, nah itu salah ya. Semestinya diniatkan karena Allah ya, mencari rezeki karena memang perintah Allah untuk mengais rezeki. Setiap mau kerja, mau mungkang ya, mau bertani, mau apapun bentuknya ya, mau kerja di kantoran, mau jadi guru ya, mau jadi pedagang pun ya, mestinya diniatkan seluruhnya memang semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak sekalian tentang niat ya. Dalam Islam niat berfungsi sebagai pembeda amalan. Niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Niat juga membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Nah ini fungsi niat ya dalam Islam, ini adalah sebagai pembeda dari amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Diniat ya, walaupun kok ketoroni kelihatannya ya sama perbuatannya, tapi kalau niatnya berbeda berarti amalnya juga berbeda, membedakan ya. Ya, sama-sama misalkan sama-sama sholat pun ya, yang satu memang sholat karena Allah, karena mengerjakan
kewajiban sebagai hamba, yang satu yang sholat karena rikuh dengan mertua. Nah, itu berbeda, ya. Amalnya berbeda. Artinya niatnya ini yang apa ini? Yang niat memang ini yang apa? Yang harus ditanamkan. Nah, misalkan apa niatnya yang berangkat ngaji karena rikuh, gak penak karena pengurus, ya. Dan satunya ngaji memang karena menjemput ilmu, ya. Mencari ilmu karena Allah Ta'ala, kan berbeda nilainya. Walaupun sama-sama ngaji maksudnya. Ini yang dimaksud fungsi niat di sini. Nah, fungsi niat ini apa? Membedakan, ya, di dalam membedakan. Juga membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Walaupun ibadah, ya, tapi tujuan ini yang apa? Membedakan. Sama-sama puasa misalkan, ya. Ada yang puasa Senin Kemis, ya. Misalkan sama puasanya hari Senin dan hari Kemis, ya. Tapi niatnya berbeda. Ada yang niatnya karena dunia, ya. Kepingin supaya kalau melamar wanita itu tidak ditolak misalkan. Ya, niatnya itu berarti memang diniatkan sudah berbeda. Artinya niatnya ini yang di awal yang mesti diperbarui, ya. Itulah sebabnya niat menjadi rukun atau syarat sah semua amal ibadah. Niat menempati posisi pertama dalam setiap rukun atau syarat sah ibadah. Makanya di setiap rukun apa ibadah itu, walaupun sholat atau puasa, selalu niat ada pada posisi yang pertama. Di awalnya selalu niatnya. Sholat rukunnya niat. Karena niatnya itu menjadi tempat, ya, di awal. Ya, walaupun niatnya di hati, ya. Kalau di hati artinya memang di awal tadi saya sampaikan yang tahu hanya Allah dan dirinya sendiri. Orang lain nggak bisa menerka-nerka. Paling hanya sekedar apa kira-kira gitu, ya. Pokoknya kusuk iman misalnya, pokoknya kusuk iman. Padahal kita nggak tahu, ya. Karena itu apa? Yang tahu hanya Allah, ya, dan orang yang bersangkutan atau orang itu kok tekun banget, ya, niatnya lurus, ya, kita nggak tahu niatnya, ya, karena terbesit hatinya itu kita nggak tahu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita atau umat Islam agar senantiasa meluruskan niat beribadah hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala saja dan ikhlas, ya. Jadi kalau supir bilang yang penting ikhlas, ya ini niat pun itu dikarenakan karena Allah dan ikhlas. Jadi nggak ada embel-embel, artinya tidak ada bersayap, ya. Kalau sudah niat Bismillahirrahmanirrahim, ya, niat mau beribadah karena Allah, tidak ada embel-embelnya lagi, tidak ada apa yang apa namanya bersayap lah artinya, ya. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Lahudina hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat ini dari awal sampai akhir sering dulu dibaca oleh Pak Badiono, ya, waktu jadi imam. Saya sampai hafal sebenarnya ayat apa ini surat ini, ya, ini saking sering dengarnya Pak Badiono dulu, jadi hafal, ya. Artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlis, ya, mukhlisina. Jadi ikhlas, ya, karena Allah, ya, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Nah, jadi kita niatnya, ya, karena Allah semata dan ikhlas, ya, mukhlis, ya,
sudah ikhlas. Jadi kalau orang sudah ikhlas, ya insya Allah ya, niat ikhlas, ya udah. Terus kalau syukur, sering namanya udah sabar ya syukur ya. Yang penting ikhlas, terus yang penting sabar. Nah, memang kadang-kadang itu punjernya ya. Jadi orang kalau sudah niat awalnya ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 2 orang melakukan sholat. Orang yang pertama meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosanya gugur. Sedangkan orang yang kedua mendapatkan kecelakaan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla karena riyaknya dalam sholat ya. Jadi ini ada dalam sebuah riwayat ya. Ini ada 2 orang yang melakukan sholat sama sholat, tapi yang satu memang sholatnya itu karena Allah lillahi ta'ala, tidak ada efek, tidak ada yang lain lah ya, tidak ada yang embel-embelnya, memang sudah lurus ya, sehingganya dosa-dosanya gugur ya. Jadi mendapat keridhaan Allah ya, karena dalam sholat misalkan ruku, karena rukunya suruh agak lama, sejajar kalau ditaruh gelas gak jatuh ya. Karena memang saatlah jatuh berguguran dosa-dosa manusia yang sedang menjalankan sholat. Karena Allah awalnya, tapi kalau niatnya lain makanya itu yang berbeda ya. Sedangkan orang yang kedua ini mendapat kecelakaan dan kemurkaan dari Allah karena sholatnya didasari oleh niat. Niatnya berbeda ya. Niatnya riya, yaitu sombong, karena sudah menyampaikan riya ya. Jadi riya itu sombong ya. Mulai dari riya, karena menyampaikan waktu jamaah subuh ya. Mulai riya, terus tentang hakikat riya, macam-macam riya, dan juga cara menghindari riya lainnya. Riya itu mengikis atau membakar seperti api membakar kayu. Membakar kayu bakar itu ya. Jadi menggerogoti amal itu digerogoti kalau riya. Yang mudah-mudahan kita semua terhindar untuk seluruh amal ibadah kita, perbuatan kita terhindar dari riya ya. Mudah-mudahan ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada seorang muslim yang kedatangan waktu sholat wajib lalu dia melakukan sholat wajib itu dengan menyempurnakan wudunya, khusyuknya dan rukuknya, kecuali sholat itu merupakan penghapus dosa-dosa sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kalau kita ini ke dalam waktu sholat, yang 5 waktu itu ya, baik sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya ya, kita ini memang menyempurnakan niatnya karena Allah ya, menyempurnakan kita dari wudunya, khusyuk dan rukuknya, bahkan sujudnya. Ini sholat kita ini menjadi penghapus dosa-dosa kita sebelumnya ya. Dan itu untuk seluruh waktu, ada semuanya dari 5 waktu itu. Ini tentang niat tadi. Nah, jadi berawal dari niat. Jadi niat ini begitu penting ya, begitu sangat sangat krusial ya, karena berawal dan bermula dari niat. Walaupun dia dalam hati, tapi inilah yang menjadi penentu, menjadi pembeda ya, antara amal yang satu dengan amal yang lain, antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Seperti awal tadi, walaupun sama kita melihatnya di mata manusia, di mata kita ya, sama-sama orang menjalankan ibadah yang sama, tetapi niatnya belum tentu sama, maka amalnya juga berbeda ya. Itu jadi misalkan orang saya tak gawe boto ben dapat
rezeki besar, saya nandur lombok biar dapat panen besar, ya itulah yang didapatkan ya. Karena memang niatnya sesuai dengan apa yang di dalam hati, dan Allah mengabulkan sesuai niatnya, memberikan sesuai niatnya. Nah, maka karena sangat pentingnya niat itu, mari kita bapak-bapak sekalian ya, dan juga seluruh generasi Muhammadiyah ya, generasi muda, generasi Islam, untuk bisa meluruskan niat, karena niat ini ada di dalam hati kita masing-masing, dan hanya kita yang tahu dan Allah semata ya. Jadi orang lain tidak bisa tahu, hanya bisa mengkira-kira ya, nebak-nebak menilainya, tidak bisa menilainya ya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan tentang niat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semua agar senantiasa berniat karena Allah ya. Seluruh ibadah kita, seluruh amal ibadah kita diniatkan karena Allah, dan juga ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Ada tutur kata bahasa saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.